Halo, aku Naila. Aku ingin mengajak kamu untuk melihat kegiatan kolaborasi antara CIMSA dengan Yayasan IPAS Indonesia dalam rangka memperingati Hari AIDS Dunia dan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yuk ikut aku! Kita berharap kita bisa belajar bersama ya tentang apa itu kekerasan berbasis gender. Penting banget kita buat mengidentifikasi apa sih gunanya kita dalam mengubah stigma, mengubah budaya, dan juga mengubah rantai adanya kekerasan seksual yang sudah lama berlangsung. Selama 2 hari ini, kami para anggota CIMSA mengikuti pelatihan untuk memahami kekerasan berbasis gender dan seksual, serta dasar manajemen klinis kekerasan seksual. Kenapa sih penting untuk mengikuti pelatihan ini? Jadi, dari hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional atau SPHPN tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun itu mengalami kekerasan selama hidupnya. Kekerasan seksual ini dapat mempengaruhi kesehatan perempuan dalam berbagai aspek, baik yang terjadi secara langsung maupun yang jangka panjang. Dampaknya pun bisa terlihat maupun tersembunyi. Sebagai calon tenaga kesehatan seperti dokter, maka penting bagi kami untuk mengasah empati dan membangun keberpihakan kepada korban KBGS. Selain itu, kami juga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dasar penanganan klinis bagi korban kekerasan seksual. Kegiatan ini sangat interaktif dan terus mengajak peserta untuk berpikir dan mengemukakan pendapatnya. Salah satunya di sesi Privilege Walk, di mana kami diajak bermain peran untuk melihat bagaimana identitas yang kami miliki itu bisa mempengaruhi pemenuhan hak dan bahkan mengalami ketidakadilan. Selain itu, kami juga nggak hanya diberi informasi berupa pengetahuan juga loh, tapi kami juga diajak untuk berefleksi dan mengenali nilai personal lewat sesi Value Clarification for Action and Transformation. Dalam sesi ini, kita diminta untuk merefleksikan nilai dan pandangan terhadap isu-isu KBGS. Buat aku sendiri, yang paling menarik dari sesi ini adalah memahami pendapat dan juga nilai para peserta terkait bagaimana mereka memandang isu gender. Karena kami dari tempat dan juga latar belakang yang berbeda, nilai terhadap isu ini juga beda-beda. Dan kerennya, setiap orang ini berani untuk menyuarakan pendapatnya mereka. Di hari kedua ini, kita akan mengenal lebih dalam terkait dengan kekerasan pasangan intim, etika medis, dan juga mekanisme layanan kesehatan dalam penanganan KBGS. Sebagai calon dokter, sesi mengenai etika medis ini sangat menarik bagi saya. Satu hal yang saya pahami dan juga saya dapati dari sesi ini adalah bahwa orang terdekat seperti keluarga ataupun pasangan itu juga ternyata bisa melakukan kekerasan seksual ini, walaupun kita percaya terhadap mereka. Dalam 2 hari ini saya belajar kita sebagai calon tenaga kesehatan masa depan harus meningkatkan pemahaman dan kapabilitas kita dalam menangani isu kesehatan reproduksi. Sebagai calon dokter masa depan, dokter yang baik itu menurut saya harus menjadi inisiator, eksekutor, advokator, dan edukator tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi yang ada di masyarakat. Insight yang aku dapatkan selama 2 hari ini adalah aku bisa mempelajari gimana sih cara penanganan terhadap ibu hamil yang kemudian terinfeksi virus HIV/AIDS dan juga pemenuhan hak-hak reproduksi kepada penyandang disabilitas mental berat. Kemudian aku juga belajar di sini bahwasannya semua orang di dunia itu punya nilai-nilai atau value yang berbeda berdasarkan latar belakang baik itu pendidikan maupun budaya mereka. Kemudian aku belajar bahwasannya kita tuh punya perbedaan dalam menangani pelayanan kesehatan reproduksi ataupun pemenuhan hak-hak yang lainnya. Yang kedua yang ingin aku lakukan setelah menjadi dokter nanti adalah aku ingin lebih menerima dan menghargai pendapat yang timbul dari pasien dan keluarga pasienku. Aku akan lebih menghargai nilai-nilai yang dianut oleh mereka tanpa menjadi seorang dokter yang terkesan egois dan memaksakan pendapatku. Karena menurutku dari pelatihan ini kita mengetahui siapa sih yang lebih mengetahui kondisi pasien dan keluarganya itu kecuali mereka sendiri. Selain pelatihan mengenai KBGS, kami juga mengadakan peringatan Hari AIDS Internasional dengan talk show dan membuka beberapa booth informatif, termasuk booth untuk pemeriksaan kesehatan. Gimana? Seru kan? Makasih ya udah ikuti kegiatan kami. Ayo kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melawan KBGS.